Selamat siang, jadi kita berjumpa lagi. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-6, jadi sesuai kesepakatan kita kalau pertemuan ke-7 besok presentasi dari mahasiswa ya. Jadi mohon saya dihubungi jadinya mau bentuk presentasinya seperti apa, hasil diskusi dari kelas pagi dan kelas sore. Jadi kalian jadinya mau menentukan satu hari langsung apa jadinya mau pakai presentasi yang direkam seperti ini lalu diupload gitu. Jadi kalau misalnya satu hari kita tentukan di hari apa, jam berapa, nanti hadir semua dari kelas pagi maupun sore lalu presentasi satu persatu. Tapi kalau misalnya susah menemukan waktunya, ya nanti kalian masing-masing buat presentasi yang direcord seperti ini ya dalam bentuk video. Nanti dikumpulkan videonya maupun PPT-nya. Dan nanti saya akan bagi lembar penilaiannya. Jadi masing-masing mahasiswa akan menilai mahasiswa yang lain seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti saya tolong dihubungi itu kesepakatannya bagaimana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahan tambahan pangan. Jadi nanti kita akan belajar definisi bahan tambahan pangan, lalu golongan-golongannya apa saja, lalu contoh aplikasinya di pangan seperti apa, dan batas-batas maksimalnya seperti itu. Nah, kita mulai ya. Jadi bahan tambahan pangan itu apa? Jadi bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contohnya warna, jadi nanti mempengaruhi warna makanannya ya uh, biar seragam seperti itu, atau untuk lebih biar lebih menarik warnanya, bisa juga sebagai pengawet jadi masa simpannya lebih panjang, lalu penyedap rasa, anti gumpal. Ini biasanya di produk pangan bubuk dan pengental. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini contohnya penggunaannya kita bisa lihat di ini nih, roti tawar ya. Kalau kita lihat ini komposisinya, ini maaf kalau agak pecah ya. Jadi ini komposisi dari roti tawar ini ada tepung terigu, air, gula pasir, lemak, antioksidan, lemak roti yang mengandung antioksidan BHA, ragi, garam, susu skim, kalsium laktat, pengemulsi nabati, perlakuan tepung, dan pengawet. Nih, kalau kita lihat kan berarti bahan baku utamanya itu tepung, air, gula pasir, ragi dan garam dan susu skim kan. Nah, bahan tambahannya yang mana sih contohnya? Nah, bahan tambahannya tuh tadi pengemulsi, lalu perlakuan tepung, lalu pengawet. Itu contoh-contoh bahan tambahan pangan. Ini contohnya di roti ya. Di bahan-bahan pangan lain kalian juga bisa lihat. Jadi kalian lihat di komposisi ini, lalu kalian klasifikasikan, misal yang lemak roti ini mengandung antioksidan BHA. Oh, BHA itu berfungsi sebagai antioksidan. Lalu pengemulsi nabati ya berarti untuk mengemulsi. Pengawet untuk mengawetkan. Seperti itu. Ini juga ada antioksidan lagi ya. Jadi BTP yang ditambahkan ke masing-masing produk pangan itu spesifik atau sesuai dengan apa yang ingin kita hasilkan gitu. Oh, kita pengen menghasilkan produk dengan masa simpan yang lama, berarti ditambahkannya pengawet seperti itu. Misal kita pengen produk dengan suatu warna spesifik, misal kuning, misal kita tambahkan pewarna dari kurkumin atau sunset yellow seperti itu. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau makan ini pangan olahan gitu, nanti kalian coba tuh lihat komposisinya tuh apa aja sih, terus kalian coba
klasifikasikan, oh kalau ini berarti dia masuk emosi, oh kalau ini dia masuk pengawet, kalau ini misal pewarna, seperti itu. Jadi kalian nanti wawasannya akan bertambah. Nah, bahan tambahan pangan itu merupakan senyawa kimia dan sengaja ditambahkan ke makanan. Jadi memang ditambahkan untuk memperoleh suatu mutu tertentu yang diinginkan. Lalu berperan dalam pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan. Dia bukan bahan baku utama karena dia adalah bahan tambahan seperti tadi di roti, bahan baku utamanya ya tepung terigu, terus tadi ada gula, garam, gitu kan, air. Sementara BTP-nya tuh bukan bahan utama dan dia bukan kontaminan, jadi dia ditambahkan tapi dia fungsinya untuk meningkatkan nilai atau value dari produk itu. Dia bukan kontaminan yang biasanya kontaminan itu kan macam-macam, ada kimia, ada mikrobiologi, ada fisik ya. Biasanya itu menurunkan value dari bahan pangan. Jadi kalau kontaminan fisik misalnya ada benda asing, kontaminan mikro misalnya ada bakteri atau kapang yang ditemukan atau kamir. Kalau kontaminan kimia misal ada zat-zat kimia lain yang seharusnya tidak boleh ada di makanan, seperti itu. Nah, bahan tambahan pangan ini juga punya fungsi, yaitu untuk menyediakan makanan bagi kelompok khusus. Misalnya pada pasien diabetes atau pasca operasi. Kalau di diabetes ini kan dia nggak boleh mengkonsumsi gula ya. Makanya ada inovasi itu gula khusus untuk diabetes ya, yang biasa kita tahu misal Tropicana gitu kan, gula khusus seperti itu. Lalu bukan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Lalu bukan untuk menyembunyikan cara kerja yang salah dan bukan untuk menutupi kerusakan makanan. Jadi bahan tambahan pangan ditambahkan untuk mencapai suatu nilai mutu yang diinginkan, tapi bukan untuk menyembunyikan. Misal, aduh ini proses pengolahannya suhunya terlalu tinggi, terus misal jadi gosong gitu ya, warnanya kan jadi nggak menarik, terus ditambahkan pewarna gitu, bukan seperti itu ya, karena itu kan menutupi kerusakan. Jadi memang untuk mencapai mutu yang diinginkan gitu. Misal kalau konsumen misal sukanya stroberi gitu kan, maksudnya produknya misal rasa stroberi, berarti konsumen terasosiasi dengan warna merah muda atau pink. Nah, biasanya pewarna ditambahkan biar meningkatkan daya tarik dan flavor, karena warna kan juga bisa mempengaruhi flavor dari suatu makanan. Nah, mengapa sih BTP ini sering ditambahkan ke dalam pangan? Jadi, fungsinya secara khusus BTP dalam pangan itu ada beberapa. Yang pertama, untuk mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak pangan, atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Ini misalnya reaksi oksidasi ya. Nanti kan menghasilkan ketengikan. Lalu membentuk makanan menjadi lebih baik, renyah dan lebih enak di mulut. Lalu memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera. Ini misalnya pewarna itu tadi ya. Lalu meningkatkan kualitas pangan dan menghemat biaya. Jadi kalau suatu makanan itu kan biasanya cepat rusak ya, makanya pangan olahan itu ditambahkan pengawet agar lebih awet gitu kan. Jadi dia bisa terdistribusi lebih luas, misal gitu. Terus meningkatkan kualitas pangan, jadi karena dia bisa lebih awet, masa simpan lebih panjang, dia tidak mudah teroksidasi, jadi kualitas dari pangannya itu kan akan meningkat. Seperti itu. Nah,
Tapi kadang kita kan dengar ya kalau makanan olahan gitu kan karena dia udah ditambahin bahan kimia macam-macam atau BTP macam-macam itu menjadi tidak aman. Itu benar nggak sih? Jadi makanan menjadi tidak aman itu tuh ada beberapa faktor. Jadi misal bahan bakunya tidak aman. Jadi dari bahan bakunya aja udah nggak aman. Seperti ikan yang tercemar. Jadi misal mengandung logam berat di ikannya. Lalu sayur dan buah dari lingkungan tercemar, misal terkontaminasi oleh bakteri. Kalau di sayur tuh misal bakteri listeria seperti itu. Nanti kalau terkonsumsi bisa menyebabkan penyakit. Lalu bisa juga akibat pendinginan yang tidak sempurna. Jadi harusnya disimpan pada suhu dingin, disimpan di suhu ruang, misal seperti itu. Ini contohnya ya, membiarkan pangan masak di suhu ruang. Lalu menyimpan pangan panas dalam wadah besar di lemari es. Lalu jarak waktu dari persiapan makan sampai konsumsi terlalu lama, lebih dari 12 jam. Jadi kalau jaraknya terlalu lama, ini nanti rentan ada pertumbuhan mikroba. Karena kan biasanya mikroba itu suhu optimalnya tuh di suhu 30 ya, sekitar suhu ruang seperti itu ya. Jadi kalau bahan pangan disimpan di suhu yang tidak sesuai, misal di suhu ruang, apalagi bahan pangan yang cepat rusak atau perishable food, ya nanti jadi pangannya nggak aman karena sudah terkontaminasi. Lalu bisa juga kontaminasi dari pekerja, itu kalau kondisi hygiene dan sanitasi pekerja buruk. Jadi misal pekerja yang menghandle makanan itu jorok gitu. Jadi dia misal sebelum pegang makanan nggak cuci tangan dulu seperti itu. Nah itu dia bisa menyebabkan kontaminasi ke makanannya. Lalu penggunaan bahan tambahan yang dilarang. Jadi penggunaan bahan tambahan itu ada peraturannya ya. Jadi ada bahan pangan yang diizinkan, ada bahan pangan yang dilarang seperti itu. Nah, kita harus tahu gitu, kita harus tahu oh bahan-bahan yang dilarang, BTP yang dilarang itu yang ini, sedangkan yang diizinkan yang ini karena kalau penggunaannya tidak sesuai itu akan menyebabkan masalah terutama di kesehatan ya, misal pewarna tekstil kok dipakai buat pewarna makanan seperti itu. Lalu selanjutnya sumber bahaya kimia. Jadi penggunaan bahan tambahan atau bahan tambahan pangan atau BTP dalam jumlah yang berlebihan. Jadi BTP ini sering disalahgunakan. Biasanya itu pewarna, pengawet, dan pemanis. Jadi kalau penggunaan BTP itu juga ada batas maksimalnya. Bukannya kalau misalnya bukan dalam arti kalau diizinkan terus digunakan seenaknya gitu ya, atau kita menambahkannya tuh kayak banyak-banyak gitu, enggak. Jadi penggunaan BTP itu ada batas maksimalnya, misal 100 mg per kilo seperti itu. Jadi selain jenis-jenis BTP apa yang diizinkan, juga harus tahu batas-batas maksimal penggunaannya. Nah, selain penggunaan yang berlebihan, ada juga penggunaan bahan tambahan non pangan yang secara sengaja. Biasanya ini untuk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi contohnya penggunaan pewarna tekstil untuk pangan. Namanya aja buat tekstil, tapi kok diaplikasikan ke pangan itu kan salah ya. Jadi itu nanti berakibat buruk bagi kesehatan. Jadi kita harus aware terhadap penggunaan BTP ini dari jenisnya maupun batas maksimalnya. Jadi harus kalau mau pakai BTP ya harus yang diizinkan dan di bawah batas maksimal gitu, jangan di atas batas maksimal. Lalu pedoman bahan tambahan pangan itu seperti apa sih? Jadi yang pertama pastinya harus aman bagi manusia karena nanti kita konsumsikan. Harus aman bagi manusia sehingga harus melewati proses pengujian toksikologi yang mendalam sebelum diizinkan digunakan.
biasanya merujuk pada peraturan internasional. Jadi kalau kita ini pengujian toksikologi itu maksudnya misal kita uji dulu di hewan coba dengan dosis sekian gitu akan berdampak atau berefek buruk nggak bagi kesehatannya, misal gitu, nanti baru dosisnya di hewan coba itu dikonversi ke dosis manusia. Jadi nanti kita tahu nih dosis atau batas maksimal yang boleh dikonsumsi itu seberapa gitu, karena kalau melewati itu nanti nggak baik juga dampaknya. Lalu memiliki sifat fungsional dalam sistem pangan yang ditambahkan pada konsentrasi yang ditetapkan. Jadi dia ada manfaatnya gitu. Kalau pengawet ya berarti dia untuk mengawetkan, jadi masa simpannya itu lebih panjang, misal gitu. Lalu mempertimbangkan kombinasi dengan BTP lainnya. Kayak tadi yang kita lihat di roti tadi ya, di kemasan roti tawar, itu kan BTP-nya nggak cuma satu ya, jadi ada antioksidan, ada pengawet, seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan gitu kombinasi antar BTP-nya. Lalu tidak menurunkan nilai gizi produk pangan, karena kan kita menambahkan untuk mendapatkan nilai lebih. Jadi bukan, jadi kalau mengurangi ya buat apa ditambahkan gitu kan. Lalu harus terdeteksi oleh metode analisis yang digunakan. Jadi ini nanti kalau kita buat evaluasi atau buat monitoring gitu kan, jadi dia harus terdeteksi. Jadi kita nanti tahu, bisa menganalisis, oh bahan tambahan yang digunakan ini sudah sesuai belum ya gitu, dia melewati batas maksimal atau tidak, seperti itu. Nah, BTP ini perlu dipahami ya oleh produsen maupun konsumen. Nah, pertama kita bicara di produsen dulu. Jadi produsen itu perlu tahu tentang BTP. Kenapa sih? Jadi karena sering terjadi penyimpangan dan pelanggaran mengenai penggunaan BTP. Jadi misal menggunakan bahan tambahan yang dilarang untuk makanan, jadi yang tidak diizinkan, seperti itu ya. Lalu menggunakan BTP dengan dosis yang berlebihan gitu kan nggak boleh, jadi harus menggunakan dosis yang diizinkan. Lalu produsen pangan perlu mengetahui sifat-sifat dan keamanan penggunaan BTP, serta mengetahui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penggunaan BTP. Jadi kalau kalian nanti akan menjadi produsen gitu ya, suatu bahan pangan olahan gitu di industri, kalian kalau mau formulasi produk gitu, mau pakai BTP yang mana, harus merujuk dulu ke peraturan yang ada dan yang terkini. Jadi kan peraturan itu bisa berubah-berubah ya, jadi merujuk peraturan yang terkini. Jadi misal, oh aku mau menambahkan pengawet nih di produkku, pengawetnya tuh yang diizinkan apa aja sih gitu kan. Terus nanti kalian pilih atau kalian sesuaikan dengan produk, seperti itu. Lalu mencari tahu juga batas maksimalnya berapa gitu, biar nanti produknya dapat izin juga. Kalau misalnya penggunaan BTP-nya nggak sesuai gitu, bisa aja nggak dapat izin edarnya, seperti itu. Nah, kalau untuk konsumen bagaimana? Jadi kenapa sih konsumen juga harus belajar mengenai BTP ini? Kayak kita nih sebagai konsumen ya kan, kita kan setiap hari makan ya, dan kita juga makan produk olahan yang dikemas seperti itu ya. Nah, kita harus aware gitu, kita harus sadar kenapa kita belajar gitu mengenai BTP. Karena biasanya ini ada juga di makanan jajanan, jadi nggak cuma di makanan olahan yang dikemas gitu, yang diproses di pabrik, yang diproduksi di pabrik gitu, tapi bisa juga di makanan jajanan yang kita makan, misal bakso, tahu, mie, kayak gitu. Nah, ini tadi yang kalau pelanggaran penggunaan BTP untuk produsen ya, jadi barang bahan tambahannya tuh terlarang dan berbahaya, lalu melebihi dosis, penyebab
pelanggarannya ketidaktahuan dan biaya produksi lebih murah. Jadi produsen nih suka nakal atau oknum-oknum ini karena mereka mungkin nggak tahu atau mereka kayak cari jalan pintas aja biar produknya lebih awet kayak gitu. Misal mie ditambah formalin seperti itu karena mereka nggak mau rugi. Kalau mie kan biasanya masa simpannya pendek ya, makanya mereka tambahin formalin tuh biar lebih lama. Tapi hal itu nggak benar ya, nggak boleh seperti itu, dan itu dilarang perbuatan seperti itu. Nah, konsumen makanya perlu aware nih. Jadi, oh, BTP yang digunakan ini tuh diizinkan nggak sih? Kalau nggak diizinkan ya jangan dikonsumsi gitu. Jadi, misalnya kalian lihat ada tanda-tanda mie yang pakai formalin gitu, ya jangan dibeli, jangan dikonsumsi gitu kan. Ada bakso yang pakai borak seperti itu. Karena bahan tambahan yang tidak diizinkan itu dapat berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Nah, tadi kan kita sebut ada peraturan yang mengatur tentang bahan tambahan pangan. Nah, peraturan itu dikeluarkan oleh beberapa badan. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya JEFFA ini Joint Expert Committee on Food Additives. Jadi dia yang secara internasionalnya. Kalau CAC, Codex Alimentarius Commission, itu standar BTP secara internasional juga. Kalau FDA, Food and Drug Administration, itu menetapkan peraturannya yang berlaku di Amerika Serikat. Sedangkan kalau di Indonesia itu dari BPOM atau Badan Pengawas Obat Makanan. Jadi kalau cari peraturan yang mengatur tentang BTP ya kalian cari peraturan BPOM gitu. Ini contohnya kita lihat di slide selanjutnya. Jadi peraturan BTP oleh BPOM itu pada peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Jadi di peraturan ini diatur jenis-jenis atau golongan BTP itu apa saja, lalu dari masing-masing golongan contohnya apa, dan batasan maksimalnya, terus penggunaannya pada produk apa saja, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan peraturan ini, definisi BTP itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Jadi kalau kita kepengen warnanya misal spesifik kita mau warna apa gitu, berarti pakai BTP yang pewarna, atau kita mau mengawetkan pakai BTP yang pengawet, atau kita mau mencegah reaksi oksidasi pakai BTP dari golongan antioksidan, seperti itu. Nah, berdasarkan peraturan tadi, BTP itu digolongkan menjadi 27 golongan. Jadi banyak banget ya BTP itu. Ada anti buih, anti kempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam pengemulsi, gas untuk kemasan, humektan, pelapis, pemanis, pembawa, pembentuk gel, pembuih, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, pengental, pengeras, penguat rasa, peningkat volume, penstabil, peretensi warna, perisa, perlakuan tepung, pewarna, propelan, sekuestran. Jadi ini ke 27 golongan BTP ya. Jadi tergantung kita tujuannya mau apa nih. Kalau kita mau menguatkan rasa, oh berarti kita pakai golongan BTP dari penguat rasa. Nanti ada contohnya. Lalu kayak tadi di kemasan atau di komposisi tadi roti tawar kan ada perlakuan tepung juga ya. Nah ini seperti itu. Nah kita akan belajar tentang masing-masing golongan ini, maksudnya itu apa, fungsinya apa, dan contoh-contohnya. Jadi yang pertama anti buih atau anti foaming agent ya.
Jadi itu BTP untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih. Contohnya kalsium alginat, lalu mono dan digliserida asam lemak. Jadi ini adalah contoh-contoh BTP yang diizinkan ya. Jadi yang di peraturan tadi yang BPOM itu dia mengatur BTP yang diizinkan dan batas maksimalnya. Lalu yang selanjutnya golongan kedua anti gempal. Jadi BTP untuk mencegah mengempalnya produk pangan, biasanya pada produk pangan bubuk. Misalnya kalau susu seperti itu kan kalau nggak ada anti gempalnya nanti dia menggumpal gitu loh. Jadi nanti saat kita mau bikin susu dari susu bubuk kan agak susah ya kalau menggumpal seperti itu. Nah, ini jenis-jenisnya ya, ada 18 jenis, ada kalsium karbonat, trikalsium fosfat, selulosa bubuk, dan seterusnya, magnesium oksida, natrium karbonat, magnesium karbonat. Nih ya, kalsium silikat, magnesium silikat, natrium aluminosilikat, kalium aluminium silikat, seperti itu. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut. Jadi anti kempal itu ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Yang beberapa yang contoh yang diizinkan dari yang depan tadi ya, aluminium silikat, kalsium aluminium silikat, dan seterusnya. Lalu ini contoh-contoh penggunaan anti kempal. Jadi misal aluminium silikat itu untuk produk susu dan krim bubuk. Lalu kalsium aluminium silikat untuk serbuk garam dengan rempah atau bumbu serta merica. Lalu pada gula bubuk juga dan garam meja. Kalau kalsium silikat itu pada susu bubuk. Lalu magnesium karbonat sama kayak aluminium silikat ya, jadi susu dan krim bubuk. Lalu magnesium oksida dan magnesium silikat sama seperti aluminium silikat, jadi pada susu dan krim bubuk. Seperti itu contoh-contoh penggunaannya. Lalu grup ketiga atau golongan ketiga antioksidan. Jadi antioksidan adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Jadi antioksidan, jadi menghambat atau mencegah oksidasi. Nah, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penurunan kualitas produk pangan, karena oksidasi itu kan tadi menyebabkan perubahan bau atau aroma, kayak ketengikan ya. Kalau produk pangan biasanya tinggi lemak, itu biasanya rentan terhadap ketengikan karena proses oksidasi. Lalu oksidasi itu juga menyebabkan perubahan warna dan menurunkan nilai gizi. Nah, penambahan antioksidan ini tujuannya untuk memperpanjang umur simpan pada produk pangan. Jadi kalau produk pangan yang ditambahi antioksidan, berarti kan dia sudah nggak rentan ya terhadap reaksi oksidasi, sehingga nanti umur simpannya bisa lebih panjang. Nah, antioksidan digunakan untuk mencegah terjadinya ketengikan pada makanan akibat proses oksidasi lemak atau minyak yang terdapat dalam makanan. Ya, ini biasanya pada produk-produk yang tinggi lemak ya. Jadi kayak keripik gitu kan digoreng pakai minyak ya. Jadi dia rentan terhadap antioksidan. Terus tadi roti tawar juga ya ditambahkan antioksidan. Nah, bahan-bahan yang sering ditambahkan antioksidan adalah lemak, minyak, mentega, margarin, daging olahan atau awetan, ikan beku, ikan asin, karena ini biasanya tinggi lemak dan minyak. Nah, reaksi oksidasi itu apa sih? Jadi reaksi oksidasi itu terbagi menjadi 3 fase atau 3 tahap. Yang pertama inisiasi, yang kedua propagasi, dan yang ketiga terminasi. Nah, jadi di fase inisiasi itu terjadi pembentukan radikal bebas. Ini jadi asam lemak ini kan, asam lemak lalu terekspos misal
sama logam atau misal oksigen atau cahaya, nanti dia akan membentuk radikal bebas. Untuk radikal bebas. Nah, kalau di tahap propagasi itu bagaimana? Jadi radikal bebas yang dihasilkan tadi di tahap inisiasi itu dia akan bereaksi dengan molekul netral lain. Jadi ini contohnya oksigen ya, membentuk radikal bebas lainnya. Jadi ini kayak nular-nulari gitu. Jadi kalau udah terbentuk radikal bebas di tahap inisiasi, di tahap propagasi itu radikal bebasnya tuh menyerang molekul netral lain. Jadi nanti terbentuk radikal bebas yang lain dengan sangat cepat ya. Jadi nanti sampai konsentrasinya radikal bebasnya tinggi karena dia cepat kan. Jadi ada satu nularin ke satunya, nanti kan nularin lagi ke satunya seperti itu. Jadi nanti yang terbentuk tuh radikal bebasnya banyak. Nah, kalau tahap terminasi itu terjadi saat dua radikal bebas bergabung. Jadi tadi kan ini terbentuk radikal bebas lainnya ya. Nah, radikal bebas itu dua radikal bebas bergabung jadi satu. Nih, peroksi radikal bebas bereaksi dengan peroksi radikal bebas seperti itu. Jadi ini tadi kan radikal bebasnya satu, lalu propagasi radikal bebas yang satu bereaksi dengan molekul netral lain. Lalu ini saat ini radikal bebas yang terbentuk ini tadi kan banyak nih di tahap propagasi. Nah, dia sesama radikal bebas akan bereaksi kalau di terminasi seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mencegah reaksi oksidasi? Jadi ada beberapa cara ya, bisa dari jenis pengemasnya maupun menghilangkan oksigen dalam kemasan. Kalau jenis pengemasnya, misalnya pengemasan dengan kemasan gelap. Jadi kan oksidasi bisa terjadi karena apa tadi, oksigen, lalu cahaya dan logam ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghindari terjadinya oksidasi karena cahaya, ya kita pakai kemasan yang gelap. Kalau misalnya kita mau menghindari oksidasi karena oksigen, kita pakai kemasan yang permeabilitas oksigennya rendah. Jadi oksigen nggak masuk gitu ke dalam kemasan seperti itu. Atau dengan cara menghilangkan oksigen dalam kemasan, itu metodenya bisa pakai vakum atau pengaturan suhu dan penambahan antioksidan. Nah, penambahan antioksidan ini yang masuk ke BTP. Nah, antioksidan di BTP ini tuh perannya ada 3. Jadi dia bisa sebagai oksigen scavenger, jadi dia menangkap oksigen ya. Jadi oksigennya nanti nggak bereaksi dengan pangan. Lalu dia bisa sebagai chain reaction breaker. Jadi dia mencegah terjadinya radikal bebas. Bisa juga sebagai chelating agent seperti itu. Jadi antioksidan di pangan itu perannya bisa 3 ini. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau yang sebagai oksigen scavenger itu ada sulfit, ada asam askorbat, ada askorbil palmitat seperti itu. Kalau chain reaction breaker ada tocopherol, BHT, BHA. Tadi kan di rotinya ya kita BHT ya. BHT sebagai antioksidannya. Lalu bisa juga sebagai chelating agent. Nah, ini contoh-contoh penggunaan antioksidan. Jadi, misal antioksidan yang ascorbat itu digunakan pada produk kaldu, daging olahan, jam atau selai, lalu jelly, marmalade. Marmalade ini selai dari buah yang masih ada potongan-potongan buahnya gitu. Kalau selai kan semuanya halus ya, kalau marmalade itu ada potongan-potongan buahnya gitu. Misal kalau
selai jeruk itu biasanya ada potongan kulit jeruknya seperti itu. Lalu pada makanan bayi ikan beku dan potongan kentang goreng beku. Sedangkan kalau BHA itu biasanya untuk mentega dan margarin. Kalau BHT untuk minyak, lemak, margarin, mentega, dan ikan asin. Kalau propil galat untuk margarin dan mentega. Tocopherol untuk makanan bayi, kaldu, lemak, dan minyak ikan. Jadi ini contoh-contoh aplikasi dari antioksidannya. Lalu golongan yang keempat, bahan pengkarbonasi. Jadi ini tujuannya untuk membentuk karbonasi di dalam pangan. Kayak minuman soda seperti itu. Nah, contohnya karbon dioksida. Lalu golongan kelima ada garam pengemulsi. Tujuannya untuk mendispersikan protein dalam keju sehingga mencegah pemisahan lemak. Jadi biasanya ditambahkan di keju ya. Contoh-contohnya ini ada natrium dihidrogen sitrat, trinatrium sitrat, kalium dihidrogen sitrat, dan sebagainya. Jadi ini ada 25 jenis BTP dari golongan garam pengemulsi. Lalu golongan 6 dan 7. Jadi golongan 6 itu ada gas untuk kemasan. Jadi berupa gas yang dimasukkan ke dalam kemasan sebelum, saat, maupun setelah kemasan diisi dengan pangan untuk mempertahankan mutu pangan dan melindungi pangan dari kerusakan. Jadi ini contohnya kalau kita makan keripik-keripik itu yang di kemasan itu kan biasanya kalau kita buka tuh isinya tuh nggak sepenuh itu kan, jadi paling isinya kayak setengah atau sepertiga kan. Nah sisanya itu diisi gas. Kenapa? Karena untuk melindungi dari kerusakan. Jadi karena keripik itu kan produk yang renyah gitu ya, jadi gampang rusak gitu, misal jadi patah atau gimana, makanya biar melindungi dari getaran seperti itu atau dari tumpukan itu diisi sama gas. Nah selain itu biasanya gasnya berupa karbon dioksida atau nitrogen. Jadi ada fungsinya juga karbon dioksida atau nitrogen ini. Jadi biar dia tuh terlindung dari oksigen, karena oksigen kan tadi menyebabkan oksidasi ya. Nah makanya yang dipakai itu karbon dioksida dan nitrogen. Jadi dia terlindung dari paparan oksigen seperti itu. Lalu golongan ketujuh ada humektan. Humektan ini untuk mempertahankan kelembapan pangan. Contohnya ada natrium laktat, kalium laktat, natrium hidrogen malat, natrium malat, gliserol, polidextrosa, dan triasetin. Golongan ke-8 ada pelapis. Jadi ini fungsinya untuk melapisi permukaan pangan sehingga memberikan efek perlindungan dan atau penampakan mengkilap. Jadi bisa contohnya tuh dari malam atau beeswax, lalu lilin kandelila, lilin karnauba, shellac, lilin mikrokristalin, dan pululan. Jadi ini misal aplikasinya pada buah ya. Jadi di buah itu biasanya dilapisi oleh wax ini untuk apa? Untuk mencegah laju respirasi dari buah itu. Jadi kalau laju respirasinya tinggi kan buahnya nanti cepet rusak ya, makanya dilindung dengan wax ini. Selain itu nanti dia tuh setelah di wax biasanya aplikasiannya bisa disemprot gitu atau dicelup, jadi tergantung sih, ada yang aplikasinya dengan disemprot, ada yang dicelup. Setelah diaplikasikan ke buah itu biasanya dia akan lebih mengkilap gitu.
Lalu ada pemanis. Jadi ini pemanis digolongkan menjadi dua kelompok ya. Jadi ada pemanis alami, ada pemanis buatan. Jadi pemanis adalah BTP yang merupakan tadi ya pemanis alami dan pemanis pemuatan yang fungsinya memberikan rasa manis pada produk pangan. Nah, contoh pemanis alami ini pemanis yang ditemukan dalam bahan alam meskipun prosesnya secara sintetik atau fermentasi. Jadi contohnya ada sorbitol, ada manitol, ada isomalt, taumatin, glikosida steviol, ada maltitol, laktitol, xilitol, eritritol. Sedangkan kalau pemanis buatan itu pemanis yang sering ditambahkan ke dalam makanan dan minuman sebagai ganti gula karena mempunyai kelebihan dibandingkan pemanis alami, yaitu rasanya lebih manis, jadi nanti yang digunakan lebih sedikit ya. Lalu membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis. Lalu tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih rendah sehingga cocok untuk penderita penyakit gula. Jadi kayak tadi gula-gula untuk diabetes itu biasanya dari pemanis buatan ya karena dia tidak mengandung kalori atau kalorinya rendah. Lalu harganya lebih murah. Jadi kalau penggunaan pemanis buatan itu juga mempertimbangkan segi ekonomisnya. Jadi misal karena dia rasanya manisnya lebih tinggi gitu, jadi penggunaannya kan bisa lebih rendah. Tapi tetap ya ada batas maksimal penggunaannya. Nah, ini contoh-contoh pemanis buatan. Jadi pemanis buatan pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam. Contohnya asesulfam, aspartam, asam siklamat, kalsium siklamat, natrium siklamat, lalu sakarin, sukralosa, dan neotam. Pemanis buatan adalah bahan tambahan pangan yang menyebabkan rasa manis pada produk pangan yang tidak memiliki nilai gizi atau sedikit memiliki nilai gizi atau kalori. Nah, tadi kan kita bahas bahwa setiap BTP itu kan punya batas maksimalnya ya. Jadi ada yang batas maksimalnya itu angka. Jadi misal 100 mg per kilogram. Tapi ada yang berdasarkan CPPB. Jadi cara pembuatan pangan yang baik. Jadi CPPB itu apa? Jadi suatu pedoman yang diterapkan untuk memproduksi pangan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan secara konsisten. Khusus untuk penggunaan pemanis buatan harus dibatasi pada konsentrasi serendah mungkin yang dapat menghasilkan sifat fungsional yang diinginkan. Jadi kalau berdasarkan CPPB misalnya kita standarnya pengen manisnya segini gitu, terus nanti kita tambahkannya sesuai standarnya itu. Jadi kalau sudah mencapai standar yang diinginkan ya sudah gitu, jangan ditambah-tambahin terus seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dari batas maksimum BTP. Jadi setiap BTP itu punya batas maksimumnya sendiri-sendiri. Jadi di peraturan tadi itu diatur. Ini saya beri contohnya satu ya, sakarin. Jadi sakarin ini ADI itu acceptable dietary intake. Jadi dia yang bisa diterima itu 0-5 mg per kilogram berat badan. Nah, penggunaan sakarin itu kan pada produknya kan luas ya. Jadi ini contoh produk yang bisa diaplikasikan sakarin. Jadi misal minuman berbasis susu yang berperisa, lalu makanan pencuci mulut, buah dalam kemasan, terus jam, jelly, dan marmalade, lalu ini dessert,
dan seterusnya. Jadi ini contoh-contoh aplikasi sakarin pada produk pangannya. Nah, batas maksimalnya bagaimana sih? Jadi batas maksimalnya itu juga berdasarkan kategori pangan yang diaplikasikan. Jadi kalau pada minuman berbasis susu ini batas maksimalnya 80 mg per kilogram. Nah, lalu ada juga ini yang batas maksimalnya tuh CPPB. Jadi CPPB itu apa? Jadi jumlah bahan tambahan pangan yang diizinkan pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Jadi CPPB itu tadi kan kepanjangan dari cara produksi pangan yang baik, atau nama lainnya itu GMP. Jadi kalau batas maksimalnya CPPB, jadi kalau dia sudah mencapai efek atau karakter atau yang standar yang diinginkan, ya sudah gitu. Jadi jangan ditambah-tambahin terus gitu. Sementara kalau yang lain ini berupa angka ya batas maksimalnya. Nah, ini perbandingan kemanisan dari gula sederhana sama pemanis buatan ya. Jadi kalau sukrosa misal derajat kemanisannya itu 1, kalau laktosa itu di bawahnya, jadi 0,4. Begitu ini galaktosa 0,6, maltosa 0,5. Jadi ini yang apa? Pemanisnya ya. Jadi ini nama-nama pemanisnya, lalu ini kemanisannya. Nah, kita lihat kalau misalnya yang sakarin tadi ya, sakarin ternyata kemanisannya itu 200 sampai 700 kali dari sukrosa ini. Makanya penggunaannya di industri itu bisa untuk merendahkan biaya atau bisa untuk menghemat biaya ya, karena dia derajat kemanisannya tinggi, jadi bisa lebih menghemat pemakaian bahan seperti itu. Lalu ini sakarin, lalu kalau sukralosa 700 sampai 1000 seperti itu ya. Jadi ini perbandingan derajat kemanisan pemanis dengan gula-gula sederhana. Nah, ini contoh penggunaan pemanisnya tadi sakarin ya. Sakarin biasanya digunakan di saus, es lilin, minuman ringan, dan minuman yogurt berkalori rendah. Lalu es krim, es puter, lalu selai dan jelly. Permen karet, dan minuman ringan juga. Kalau siklamat, sama ini juga ada untuk es, saus, es lilin tadi ya, minuman ringan, lalu yogurt juga, es krim, es puter, dan permen. Kalau sorbitol biasanya untuk kismis. Jadi ini kalau produknya mirip ya, jadi tergantung dari mau pakai yang mana produsennya seperti itu. Nah, biasanya yang produk-produk rendah kalori gitu pakainya pemanis buatan ini, karena kan tadi pemanis buatan biasanya tidak mengandung kalori atau kalorinya sangat rendah, jadi bisa digunakan di pasien diabetes maupun di produk-produk untuk diet gitu. Lalu ini kelompok 10 dan 11 ada pembawa dan pembentuk gel. Jadi kalau pembawa atau carrier itu BTP yang digunakan untuk memfasilitasi penanganan aplikasi atau penggunaan BTP lain atau zat gizi di dalam pangan dengan cara melarutkan, mengencerkan, mendispersikan atau memodifikasi secara fisik BTP lain atau zat gizi tanpa mengubah fungsinya dan tidak mempunyai efek teknologi pada pangan. Contohnya ada sukrosa asetat
isobutirat, ada trietyl sitrat, propilen glikol, dan polyethylene glikol. Jadi ini kayak kendaraannya gitu, kalau kita misal mau menambahkan untuk fortifikasi gitu, misal kita mau fortifikasi apa, vitamin A atau Fe gitu ya, jadi kita pakai carrier ini. Lalu ada juga pembentuk gel, jadi fungsinya ya untuk membentuk gel. Contohnya asam alginat, natrium alginat, kalium alginat, kalsium alginat, agar-agar ya, karagen, lalu rumput laut, eczema olahan, ada gom gelan, gelatin, dan pektin. Kalau dari golongan ke-12 ada pembuih. Jadi BTP untuk membentuk atau memelihara homogenitas dispersi fase gas dalam pangan berbentuk cair atau padat. Contohnya ada gum santan, jadi santan gam ya. Lalu selulosa mikrokristalin, ada etil metil selulosa, ekstrak quilaya tipe 1 dan 2. Lalu golongan ke-13 ada pengatur keasaman. Pengatur keasaman ini fungsinya untuk mengasamkan, menetralkan, atau mempertahankan derajat keasaman pangan. Misalnya kalsium karbonat, asam asetat, kalium asetat, kalium diasetat, natrium asetat, dan seterusnya ya. Ini sampai ada 40 ya, 40 jenis BTP untuk pengatur keasaman. Ada juga pengawet, jadi pengawet itu fungsinya untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusahaan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi dia biar pangannya itu lebih tahan terhadap serangan mikroba. Ada asam sorbat dan garamnya. Ini ada natrium sorbat, kalium sorbat, asam benzoat nih ya yang sering kita dengar ya. Lalu ada etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, sulfit, belerang dioksida, natrium sulfit, nisin, natamisin, nitrit, dan seterusnya. Ini ya ada 11 ya, 11 jenis pengawet. Pengawet itu tujuannya untuk apa? Untuk mencegah atau menghambat penguraian dan perusakan terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi kalau dia tahan terhadap serangan kan jadi umur simpannya lebih panjang ya, karena kerentanannya menurun. Lalu mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak, karena pangan kan ada yang perishable, semi perishable, non perishable ya. Jadi pangan yang mudah rusak ini perlu pengolahan atau penambahan BTP sehingga dia masa simpannya lebih panjang. Lalu bisa juga untuk menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, dan penguraian disebabkan oleh mikroba ini ya. Jadi kalau mikrobanya tumbuh di pangan itu bisa mengakibatkan ini. Jadi makanya kita tambahkan pengawet agar mikrobanya nggak tumbuh di pangan. Nah, pengawetan pangan itu sebenarnya bisa kita lakukan juga dari pengolahan pangannya atau teknik pengolahan pangannya. Jadi teknik pengawetan pangan itu yang pertama contohnya pemanasan, lalu pengeringan, pengasaman, penggaraman, penambahan gula, pembekuan, pendinginan, dan kombinasi dari teknik-teknik di atas ini. Jadi kalau secara alami atau misalnya secara tradisional gitu kan, misal ikan kan mudah rusak ya. Nah, diawetkannya dengan apa? Misal penggaraman dan pengeringan ya, karena
digarami dan dijemur. Nah, nanti jadi ikan asin, jadi lebih awet seperti itu. Misal kalau susu, oh susu di pasteurisasi, kalau enggak di sterilisasi gitu ya, susu UHT gitu ya, sehingga dia lebih awet seperti itu. Nah, selain proses-proses pengolahan pangan, itu bisa juga ditambahkan pengawet pangan atau BTP itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kita kita sudah pengolahan pangannya ini sudah bisa untuk mengawetkan pangan, biasanya yang BTP yang ditambahkan itu sedikit atau mungkin bisa juga nggak ada. Jadi kalau misalnya kita mau mengawetkan pangan, jadi sebaiknya ya kita kombinasi dari proses pengolahannya, ini produknya apa, lalu diolah dengan proses pengolahan apa, lalu kalau misalnya ternyata masa simpannya masih di bawah yang kita harapkan, nah kita tambahkan pengawet seperti itu. Nah, ini contoh-contoh penggunaan pengawet benzoat. Tadi kan benzoat macam-macam ya. Ada yang asam benzoat, ada garam kalium benzoat, ada natrium benzoat. Nah, itu biasanya kita temukan di minuman ringan, di kecap, sari buah, saus tomat, saus sambal, jam, jelly, manisan, agar, dan makanan lain. Kalau propionat itu biasanya di roti dan keju. Kalau nitrit biasanya di daging olahan. Seperti sosis gitu ya, kornet, seperti itu. Kalau sorbat biasanya di margarin, pekatan sari buah, dan keju. Kalau sulfit biasanya di potongan kentang itu yang kentang goreng atau di udang beku dan pekatan sari nanas. Nah, tadi kan kalau di depan tadi kita lihat list pengawet yang diizinkan. Nah, ada juga nih pengawet yang tidak diizinkan penggunaannya. Jadi yang sering kita dengar nih ada boraks dan formalin ya. Kalau boraks itu biasanya penyalahgunaannya itu di bakso, mie basah, pisang molen, lemper, buras, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Jadi nanti dia menghasilkan produk yang lebih kenyal. Jadi kalau misalnya ini boraks di bakso gitu ya, jadi baksonya tuh nanti kenyal gitu. Jadi kalau kalau kadang tuh sampai dilempar dia bisa membal gitu. Biasanya juga dia tuh lebih putih penampakannya dari bakso-bakso umumnya gitu. Nah, kalau formalin biasanya penggunaannya atau penyalahgunaannya itu pada produk tahu dan mie basah. Ini kan formalin tuh aslinya untuk mengawetkan mayat ya, tapi disalahgunakan di pangan. Biasanya tuh banyaknya di tahu dan mie basah. Ini contohnya ya. Jadi kalau pakai formalin, biasanya ini lebih mengkilap gini, lalu dia tuh lebih liat gitu mie-nya. Jadi nggak gampang nggak gampang putus. Lalu kayak tercium bau-bau obat gitu loh. Jadi nggak kayak bau tepung telur gitu. Tapi ada bau obatnya walaupun sudah dibilas gitu. Nah, selanjutnya pengembang. Pengembang itu adalah berupa senyawa tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan volume adonan. Jadi biasanya di roti ya. Contoh-contohnya ada diamonium hidrogen fosfat, ada natrium karbonat, natrium hidrogen karbonat, kalium hidrogen karbonat, amonium karbonat, dan seterusnya. Lalu ada pengemulsi, ini golongan ke-16 ya. Jadi untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak tercampur seperti minyak dan air. Jadi ini contoh-contohnya aja ya. Jadi pengemulsi itu ada banyak, ini sampai 83 ya. Ini yang saya cantumkan cuma 17 ya. Jadi ada asam alginat, natrium alginat, lecitin, natrium laktat, kalsium laktat gitu.
Jadi kalau kalian pengen lihat daftar lengkapnya, kalian searching aja di Google peraturan BPOM gitu ya, tadi nomor 11 ya tahun 2019. Lalu kalian download aja, nanti itu ada listnya secara lengkap. Bahan-bahan tambahan pangan apa saja yang diizinkan beserta batas-batasnya, batas maksimalnya. Tujuan emulsi itu untuk apa? Untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air serta mempunyai tekstur yang kompak. Jenis makanan yang sering menggunakan pengemulsi atau emulsifier adalah es krim dan es puter. Nah, jadi emulsi itu apa sih? Emulsi itu sistem cair-cair di mana dua zat tidak dapat bercampur. Nah, ini contohnya nih minyak dan air ya. Mereka kan sama-sama cair, tapi mereka nggak bisa bergabung. Jadi kalau kita masukkan air di suatu wadah, lalu kita tuang minyak, mereka kan akan terpisahkan. Airnya di bawah, minyaknya di atas, seperti itu kan. Nah, kalau di bahan pangan biasanya tuh apa? Ada kandungan air dan lemak atau minyaknya. Jadi kita butuh emulsifier agar mereka tuh bisa menyatu seperti itu. Nah, contoh bahan pangan emulsi itu ada beberapa. Jadi ada butter itu water in oil ya. Jadi yang ini. Jadi emulsi itu ada dua macam. Ada oil in water sama water in oil. Jadi kalau butter itu yang WO, margarin juga WO, mayones yang OW, salad dressing OW, susu OW, dan krim juga OW. Jadi jenis emulsi tadi ada dua ya, oil in water atau water in oil. Nah, masing-masing jenis ini ada contoh-contoh bahan pangannya, seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh penggunaan emulsifier. Jadi kalau water oil in water, jadi ini yang ini oil in water ya. Jadi komposisi airnya itu lebih banyak ketimbang minyaknya. Saat belum ada emulsifier, dia terpisah gini kan. Lalu kita tambahkan emulsifier, lalu kita homogenkan, nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi nanti minyaknya itu akan terdispersi ke airnya, jadi nggak terpisah lagi gitu, mereka menjadi satu kesatuan. Demikian halnya dengan water in oil, jadi waternya lebih sedikit daripada oilnya. Kalau belum ditambah emulsifier dia terpisah gini kan. Nah, saat ditambahkan emulsifier lalu dihomogenisasi, airnya itu akan terdispersi ke minyaknya. Jadi seperti ini nanti. Dia nggak terpisah-pisah lagi gitu. Sama seperti ini kan. Jadi dia jadi menyatu gitu, nggak terpisah gini kan. Terpisah jadi dua lapis gitu. Enggak. Nah, kenapa sih emulsi itu bisa menyatukan kedua fase itu? Karena emulsifier itu punya dua grup, jadi dia punya hidrofobic group sama hidrophilic group. Jadi nanti dia yang hidrofilik nanti dia mengikat air, yang hidrofobik dia mengikat minyaknya. Jadi dia nanti bisa mengikat keduanya kan. Jadi mereka nggak terpisah lagi, mereka bisa terdispersi atau bisa nanti menyatu. Ini contohnya ya, kalau yang di mayones seperti ini, kalau di margarin seperti ini. Jadi dia punya dua tangan gitu, hidrofobik dan hidrofilik. Yang hidrofilik nanti ngikat komponen airnya, yang hidrofobik nanti ngikat komponen minyaknya. Nah, contoh penggunaannya bagaimana sih? Ini contoh penggunaan pengemulsi, pemantap, dan penstabil. Jadi, contohnya agar
produknya sarden dan sejenisnya, bisa juga es krim, es puter, lalu alginat, ini di sarden juga, lalu dextrin di es krim, dan kaldu gelatin biasanya di yogurt ya, sama di keju. Soalnya kalau yogurt nggak diberi emulsi nanti kayak terpisah gitu loh, komponen air dan komponen lemaknya gitu. Lalu ada gam itu tadi macam-macam ya, ada santan gam, ada gam lainnya, misalnya untuk es, lalu sayuran kaleng, saus lada, yogurt, minuman ringan juga, lalu karagenan untuk sarden, untuk es krim, es puter, lalu sayuran kaleng yang mengandung mentega, dan yogurt. Ini contoh penggunaan pengemulsi, jadi ada lecitin ya, juga es krim, es puter keju, CMC, biasanya di keju krim, es krim, pektin di es krim, yogurt gitu kan, minuman hasil olah susu, lalu mentega, jam, jelly, marmalade, lalu ada pati asetat untuk es krim, es puter, dan sejenisnya. Selanjutnya grup ke-17 itu pengental. Pengental itu untuk meningkatkan viskositas pangan. Contohnya ada kalsium asetat, natrium laktat, kalsium laktat, dan seterusnya ini sampai 59 ya. Jadi contoh-contoh pengental itu ada sampai 59 jenis. Jadi kalau tadinya encer kita tambahkan itu biar lebih kental gitu, biar viskositasnya meningkat. Lalu ada juga pengeras. Pengeras ini tujuannya untuk memperkeras atau mempertahankan jaringan buah dan sayuran, atau berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel. Ada kalsium laktat, trikalsium sitrat, kalium klorida, kalsium sulfat, dan kalsium glukonat. Ini contoh aplikasinya. Jadi kalau kalsium glukonat biasanya untuk mengeraskan buah-buahan dan sayur dalam kaleng. Contohnya irisan tomat kalengan, buah kalengan, acar ketimun dalam botol, lalu jam dan jelly. Ada juga kalsium klorida. Penggunaannya sama ya, biasanya di sayuran kaleng atau di buah kaleng. Kalsium sulfat juga ya untuk sayuran maupun buah kalengan seperti itu. Jadi biar dia tuh tetap firm gitu, nggak lembek-lembek gitu, sayuran maupun buahan kalengnya. Ada juga penguat rasa, jadi ini flavor enhancer ya, jadi untuk memperkuat atau memodifikasi rasa dan atau aroma, karena flavor kan kemarin kita belajar itu nggak cuma rasa tapi rasa dan atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan tersebut tanpa memberikan rasa atau aroma tertentu. Jadi dia hanya menguatkan yang sudah ada gitu, bukan menambahkan rasa baru. Contohnya ada glutamat gitu ya. Biasanya tuh apa? MSG seperti itu, ada juga guanilat, ada juga inosinat, ada garam-garam lain dari ribonukleotida. Jadi ini contoh-contoh penguat rasa. Ada juga peningkat volume. Peningkat volume ini untuk meningkatkan volume pangan. Ada natrium laktat, asam alginat, natrium alginat, agar-agar, karagen, gom, selulosa, bubuk, metil selulosa, dan seterusnya ya, ada pati-pati juga ini. Lalu ada juga penstabil untuk menstabilkan sistem dispersi yang homogen pada pangan. Misalnya kalsium karbonat, kalsium asetat, asam fumarat, lecitin, dan seterusnya. Ini sampai ada 102 jenis penstabil yang diizinkan di pangan.
Lalu kelompok 22 dan 23 itu pretensi warna. Tujuannya untuk mempertahankan, menstabilkan, atau memperkuat intensitas warna pangan tanpa menimbulkan warna baru. Jadi hanya menguatkan kalau misalnya udah ada warna merahnya, terus kita pengen warna merahnya intensitasnya lebih kuat, ditambahkan pretensi warna. Jadi bukan menambahkan warna baru ya, misal tadinya warna merah, terus ditambah ini jadi tambah warna biru gitu, bukan gitu. Lalu ada juga perlakuan tepung, ini tadi ya yang ada di roti tawar juga. Jadi ditambahkan pada tepung untuk memperbaiki warna, mutu adonan atau pemanggangan, termasuk bahan pengembang adonan, pemucat, dan pematang tepung. Contohnya ini ada 5, ada amonium laktat, natrium stearoil, laktilat, amonium klorida, kalsium sulfat, dan kalsium oksida. Nah, selanjutnya pewarna ya, ini yang sering sekali ya di produk pangan. Jadi tujuannya itu apa sih ditambahkan pewarna? Jadi untuk memberi kesan menarik bagi konsumen, lalu menyeragamkan warna makanan. Jadi nanti warnanya sama semua, nggak bonteng-bonteng gitu loh, nggak beda-beda warnanya. Lalu untuk menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Jadi proses pengolahan itu kan juga menyebabkan perubahan warna ya, misalnya menjadi lebih coklat seperti itu. Makanya ditambahkan pewarna atau misal warnanya menjadi pudar gitu kan. Jadi ditambahkan pewarna biar nanti di produk akhirnya warnanya masih menarik gitu. Nah, ini pewarna itu ada juga pewarna alami dan buatan ya, jadi sama kayak pemanis tadi ya. Pewarna yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Nah, ini contoh-contoh pewarna alami. Jadi seperti pigmen kemarin ya yang kita pelajarin. Jadi ada klorofil ya kan, ada kurkumin, riboflavin, karmin. Ini yang kemarin dari serangga itu ya, kosinil, serangga kosinil. Lalu ada karamel juga, karamel pewarna alami. Ada juga beta karoten, ada anato, kemarin kita juga belajar anato ya, ada karotenoid, ada likopen, ada antosianin nih ya, antosianin juga kemarin kita belajar. Nah, sedangkan kalau pewarna sintetis adalah pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi. Contohnya tatrazin, lalu nih tadi sunset yellow, karmoisin, eritrosin, merah alura, indigostin. Jadi ini yang diizinkan digunakan. Nah, ini contoh penggunaannya atau aplikasinya. Kalau karamel biasanya digunakan di jam, jelly, acar ketimun, dan yogurt. Kalau beta karoten biasanya di acar ketimun, es krim, keju, lemak, minyak makanan. Klorofil biasanya di jam jelly juga, lalu keju. Kalau kurkumin biasanya di es krim dan sejenisnya. Jadi ini nggak cuma terbatas, tadi aplikasi itu nggak cuma terbatas di produk-produk itu ya. Jadi ini hanya contoh. Jadi penggunaannya lebih luas, tapi ini cuma contoh-contohnya seperti itu. Lalu grup terakhir ada propelan dan sekuestran. Jadi kalau propelan itu merupakan gas untuk mendorong pangan keluar dari kemasan. Biasanya dari keempat gas ini ada nitrogen, ada dinitrogen monoksida, ada butana, dan propana. Lalu ada juga sekuestran. Sekuestran adalah bahan yang dapat mengikat ion logam polivalen untuk membentuk kompleks sehingga meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan. Ini atau bahan yang dapat mengikat ion logam pada makanan sehingga memantapkan warna, tekstur makanan atau mencegah perubahan warna makanan. Contohnya ada kalsium dinatrium etilen diamin tetra, asetat, ada isopropil sitrat,
natrium glukonat dan kalium glukonat. Contoh aplikasinya misal asam fosfat itu untuk produk kepiting kalengan, lalu pada lemak dan minyak makan juga. Kalau isopropil sitrat untuk margarin, kalau kalsium dinatrium untuk udang kalengan, jamur kalengan, lalu potongan kentang goreng beku. Kalau monokalium fosfat untuk ikan dan udang beku, daging olahan atau awetan, dan kaldu. Sedangkan kalau natrium pirofosfat penggunaannya sama kayak monokalium fosfat, jadi untuk ikan, udang beku, daging olahan, kaldu ditambah sarden dan kentang juga, seperti itu. Nah, tadi ke 26 jenis ya BTP. Jadi BTP itu banyak sekali, golongannya ada 26. Dan tadi contoh-contoh BTP yang diizinkan penggunaannya pada pangan. Nah, tadi kan ada istilah-istilah ya. Jadi ini beberapa istilah-istilah yang biasanya kita dapatkan saat kita belajar BTP. Tadi ada ADI atau acceptable daily intake. Jadi itu adalah jumlah maksimal BTP per miligram per jumlah maksimal BTP dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Jadi kalau masih dalam range ADI itu masih aman. Lalu kalau BTP ya bahan tambahan pangan, bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Kalau batas maksimal, konsentrasi maksimal BTP yang diizinkan terhadap pangan dalam satuan ditetapkan. Tadi misal 100 mg per kilogram, seperti itu ya. Tadi kan ada angka-angka ya. Lalu ada juga batas maksimal CPPB. Jadi konsentrasi BTP secukupnya yang digunakan dalam pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Jadi kalau berdasarkan CPPB ya, kalau efeknya sudah diinginkan ya sudah sampai batas itu aja, nggak usah ditambah-tambahin lagi. Kalau BTP carry over atau ikutan adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku pangan, bahan penolong, dan atau BTP baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah, tetapi masih merupakan satu kesatuan produk yang tidak berfungsi secara teknologi dalam produk akhir. Lalu kalau CPPB ini yang tadi ya yang batas maksimal CPPB. Nah, CPPB sendiri itu apa? Jadi CPPB itu adalah cara produksi pangan yang baik atau GMP ya. Itu jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Jadi yang ini ya, kalau batasnya itu berdasarkan CPPB ya berarti kalau sudah menghasilkan efek yang diinginkan sudah seminimal mungkin. Jadi jangan melampaui itu gitu. Lalu kalau INS itu singkatan dari International Numbering System. Jadi tadi kan ada contoh-contoh BTP dari golongan masing-masing ya. Terus di tabel sebelah paling kanan itu kan ada INS-nya. Jadi kayak penomorannya secara internasional, senyawa itu tuh nomornya sekian itu. Nah, udah pertemuan kali ini selesai. Kita sudah membahas tentang BTP. Jadi saya ingatkan lagi untuk tugasnya minggu depan. Sebenarnya setelah liburan ya, jadi mohon dipersiapkan dengan baik karena waktunya cukup lama ya untuk mempersiapkan itu. Terus silakan menghubungi saya, jadinya mau mempresentasikannya seperti apa metodenya, mau presentasi langsung atau yang direkam gitu. Terima kasih, sekian materi dari saya, silahkan dipelajari lagi sehingga nanti bisa mengerjakan UTS-nya dengan baik. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.